Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, pertama-tama kita akan bahas tentang apa itu limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar ya. Jadi sebelum kita masuk ke trigonometri, kita belajar dulu tentang limit fungsi aljabar. Bentuk umumnya ya, bentuk umum limit fungsi aljabar itu limit X tanda panah A ya, Fx sama dengan L. Nah, di situ maksudnya jika X mendekati A ya. Jadi tanda panah itu maksudnya mendekati. Jadi jika X mendekati A, maka Fx mendekati L. Jadi jika X mendekati A, maka Fx mendekati L. Mungkin masih bingung ya dengan maksudnya. Maka kita akan bahas lebih lanjut tentang cara menyelesaikan limit. Nah, cara menyelesaikan limit ini nanti ada 3 cara ya. Ada 3 cara yaitu yang pertama kita pakai cara substitusi. Nah, pakai cara substitusi nanti X-nya dimasukkan ke dalam bentuk limit yang ada di soal ya. Jadi X-nya nanti tinggal ganti. Contohnya ya, contoh yang pertama, limit X mendekati, jadi tanda panah bacanya mendekati. Limit X mendekati 2x kurangi 10 sama dengan, nah di sini kita akan mengganti nilai X dengan nilai 2. Jadi 2 kita kali dengan 2 dikurangi 10 ya, sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4 kurangi 10 sama dengan negatif 6 ya, negatif 6. Untuk cara menyelesaikan limit yang kedua itu bisa pakai cara pemfaktoran ya, pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini kita gunakan ketika limitnya disubstitusi tapi hasilnya 0/0 atau hasilnya tak hingga. Contohnya, limit X mendekati 2, X kuadrat kurangi 3X ditambah 2 dibagi X min 2 sama dengan, nah ini kalau kita pakai cara substitusi pasti hasilnya 0/0. Jadi langsung saja kita gunakan cara pemfaktoran. Kita faktorkan ya, X kuadrat ya. Nah, yang bawah kita tulis dulu X min 2. X kuadrat berarti X, satunya juga X. Kemudian 2, angka yang dikali dapat 2 itu ada 1 sama 2. Kemudian biar tengahnya min 3, berarti kita min 1, min 2, hasilnya min 3. Nah, ada X min 2 sama, kita coret. Nah, hasilnya X min 1. Setelah ketemu seperti itu, kita substitusi. X-nya diganti dengan yang di soal. X-nya harus 2, jadi 2 kurangi 1 hasilnya 1. Nah, seperti itu kalau kita pakai cara pemfaktoran. Selanjutnya kita pakai cara yang ketiga. Ini khusus kalau penyebutnya bentuknya akar. Nah, kita pakai perkalian sekawan akar ya. Kita pakai perkalian sekawan akar. Langsung saja ke contoh, karena kalau nggak langsung ke contoh nanti malah bingung. Limit X mendekati 3, X kuadrat kurangi 9 per akar X kuadrat plus 7 min 4. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian sekawan. X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 7 kurangi 4, kita kalikan sekawan ya. Kita kalikan sekawan dengan penyebutnya tadi. Nah, penyebutnya tadi ada akar dikurangi dengan
4. Nah, maka sekawannya E kuadrat plus 7 kita tambah dengan 4. Jadi kebalikannya negatif itu positif, dibagi dengan akar E kuadrat plus 7 ditambah 4. Sama dengan kita lakukan perkalian, kita tulis jajar terlebih dahulu. E kuadrat kurangi 9 kita kali dengan akar E kuadrat plus 7 kurangi plus 4 ya, per yang bawah sama kita tulis lagi akar E kuadrat plus 7 kurangi 4 dikali akar E kuadrat plus 7 ditambah 4. Nah, yang atas bagian pembilang kita biarkan saja seperti itu ya, nggak usah kita kalikan, nanti barangkali saja bisa dicoret dengan bawahnya. Jadi biarkan saja yang atas yang pembilang daripada nanti ribet ya. Yang bawah kita kalikan. Nah, di sini ada akar dikali akar, angkanya sama, berarti cukup kita tulis yang ada dalam akar E kuadrat plus 7. Nah, untuk berikutnya, karena ini perkalian bentuk A plus B kali A min B ya, angkanya sama tapi tandanya berbeda. Ketika tengahnya kita kalikan, itu pasti hasilnya 0. Jadi cukup kita kali min 4 kali plus 4, hasilnya min 16. Setelah itu kita hitung yang atas, tetap ditulis seperti atasnya ya, tetap nggak usah kita otak-atik terlebih dahulu. Langsung saja bawahnya E kuadrat plus 7 kurangi 16 hasilnya negatif 9. Nah, sudah ada yang sama toh, kita coret. Nah, sama dengan sisanya ketemu E kuadrat plus 7 ditambah 4. Setelah itu kita lakukan substitusi karena sudah ketemu hasil akhirnya. X-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 7 ditambah 4 sama dengan akar 9 tambah 7 ditambah 4. 9 tambah 7 hasilnya 16 tambah 7 akar tambah 4 ya, 16 tambah 4 tambah 4 hasilnya 8. Nah, itu penjelasan sekilas tentang limit fungsi aljabar. Jika kalian masih nggak paham, kalian bisa mengulang video ini beberapa kali ya. Selanjutnya kita ke soal ya. Soal